Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi ya, ini informasi terkait dengan cara P3K daftar CPNS 2025 Bapak Ibu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS tapi berangkatnya dari P3K, ini ternyata Bapak Ibu tidak perlu mengundurkan diri. Tetapi ada syarat ya Bapak Ibu, ada syaratnya, lalu berkasnya, tahapannya, dan alur seleksinya. Nah, apakah Bapak Ibu minat ya dari P3K menjadi CPNS? Silahkan Bapak Ibu nanti disimak. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat ya pada Bapak dan Ibu. Untuk itu jangan di skip dulu, disimak sampai selesai. Kita lanjutkan Bapak Ibu informasi ini ya. Ada kabar baik bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kini mereka bisa ikut seleksi CPNS 2025 tanpa harus mengundurkan diri status P3K. Nah, aturan terbaru ini membuka peluang yang lebih luas bagi P3K yang ingin beralih status menjadi PNS. Nah, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan. Menpan RB Bapak Ibu menjelaskan, kebijakan ini bertujuan memberi kesempatan karir yang adil dan berkelanjutan bagi ASN tanpa mengorbankan hak atau status yang sudah dimiliki. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti masa kerja minimal, kemudian penilaian kinerja, kelengkapan dokumen yang harus sesuai aturan instansi masing-masing. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, kebijakan ini disambut baik banyak pihak karena memberi kejelasan dan harapan karir bagi tenaga profesional yang selama ini bekerja sebagai P3K. Bagi yang berminat, pastikan mengikuti informasi resmi dari situs terkait dan portal SSCASN ya Bapak Ibu untuk proses pendaftaran dan petunjuk teknis. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kita bacakan syaratnya ya. Syarat P3K daftar CPNS nih Bapak Ibu. Mengacu pada aturan seleksi 2024, P3K itu dapat dengan masa kerja minimal 1 tahun ya. Mengacu pada aturan seleksi 2024, P3K dengan masa kerja minimal 1 tahun boleh mendaftar CPNS tanpa harus mengundurkan diri. Jika tidak lolos ya, mereka tetap bisa melanjutkan tugasnya sebagai P3K. Itu Bapak Ibu. Jadi ini minimal 1 tahun. Ketika ingin mendaftar kemudian lolos ya alhamdulillah, kalau tidak lolos maka akan kembali lagi melanjutkan tugasnya sebagai P3K. Nah, Kementerian Pan RB menegaskan selama syarat terpenuhi, P3K tetap punya peluang ikut seleksi CPNS gitu ya Bapak Ibu. Nah, namun hingga saat ini belum ada perubahan ketentuan resmi yang diumumkan gitu ya. Ini syaratnya Bapak Ibu, syarat pendaftaran P3K. Beberapa syarat umum yang wajib dipenuhi pelamar P3K antara lain berusia antara 18 sampai 35 tahun saat mendaftar, tidak pernah dipidana atau diberhentikan tidak hormat, bukan anggota partai politik, memiliki ijazah dan kualifikasi sesuai formasi, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Setelah itu juga nanti ada dokumen yang wajib dilampirkan. Pertama pas foto, swafoto, scan KTP, ijazah dan STR. Kemudian transkrip nilai Bapak Ibu. Nah, info terkini seleksi CPNS 2025 Bapak Ibu. Info dari Menpan RB, fokus pemerintah saat ini masih menyelesaikan proses rekrutmen P3K tahun 2024. Nah, di sisi lain Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan agar proses CASN tahun ini mengutamakan prinsip meritokrasi dan sesuaikan dengan kebutuhan kementerian atau lembaga baru. Itu artinya walau belum ada kepastian jadwal, peluang CPNS 2025 masih terbuka ya. Nah, kalangan P3K yang berminat menjadi PNS dengan syarat tadi tetap memantau informasi resmi pemerintah dan menyiapkan dokumen sejak awal. Itu Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah manteng bersama saya di Kang Edi Channel. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.